5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Gila ya, saya tuh tadi syuting buat si Cepat. Lalu sekitar jam 4:30 itu saya dapat kabar dan dapat sebuah video. Ada orang ya yang terduga wanita, dia masuk ke dalam mabes lalu mengacungkan senjata, ada bunyi tembakan-tembakan sampai ke satu sudut tertentu, lalu dia rubuh jatuh sepertinya tertembak. Saya masih ngomong begini menggunakan kata sepertinya karena saya tidak mau asal ngomong ketika beritanya belum sah keluar. Tapi ini saya akan ngomong tentang apa pendapat saya dan siapa sih orang ini sebenarnya. Nah, jadi intinya akhirnya ada orang meninggal lah seperti itu. Dan ini kan aksi terorisme ya, aksi teror gitu ya. Sedangkan kemarin itu ketika terjadi bom di Makassar itu juga hal yang sama. Lalu yang diributkan di Indonesia ini, ada sebagian pihak yang mengatakan tentang terorisme itu tidak ada agamanya. Terorisme tidak ada agamanya. Ada juga orang yang mengatakan ya jelas ada agamanya, gitu ya. Karena ketika dia memuja sesuatu artinya dia ada agamanya. Ketika dia meledakkan sesuatu atau menembak orang dengan menggunakan kata-kata yang ada agamanya, ya ada agamanya. Ketika dia percaya pada 72 bidadari yang menunggu dia di atas surga, that is so stupid. Ketika melakukan itu, ya artinya dia percaya terhadap sebuah kepercayaan atau sebuah agama, jadi ada agamanya. Tapi memang betul kalau misalnya di luar negeri agamanya beda gitu ya, tapi kita nggak bicara tentang hal itu gitu. Gini, saya tuh dulu pernah ya dikafir-kafirkan oleh pemuka agama, dibilang acara saya jangan ditonton karena saya kafir, itu saya pernah gitu. Nah, ini ajaran seperti apa yang dia kafir, jangan ditonton acaranya karena tidak berguna gitu ya, karena bla 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 bla, karena dia kafir gitu ya. Wah, digaung-gaungkan terus kata-kata kafir ini, sedangkan orang yang ngomong masih pakai mikrofon yang buatan kafir itu. Saya selalu mengatakan hal seperti itu. Ini secara tidak langsung membuat orang membenci orang dengan agama yang berbeda gitu. Sedangkan agama Islam tidak mengajarkan itu. Kalau benar agama Islam itu cinta kasih dan akhlak gitu. Jadi udah nggak masuk akal. Orang-orang yang mengkafir-kafirkan orang ini cuman ngadu domba, bikin perpecahan gitu. Saya juga nggak ngerti siapa yang nyuruh dan ajaran seperti apa. Karena ketika saya masuk Muslim yang diajarkan adalah agama Islam itu cinta kasih, akhlak, adanya akhlak terhadap semua ciptaan Allah. Mungkin gurunya salah. Nah, kejadian tadi ya, ini malam saya baru syuting tadi. Kejadian tadi, ini kan begini menarik ini. Ini kan kita menggunakan kata radikal ya, coba ya. Menggunakan kata radikal gitu ya. Ada orang bawa senjata masuk ke Mabes Polri. Entah gimana caranya dia bisa masuk, ini masih terus diteliti. Masuk ke Mabes Polri, nembak, lalu ditembak sama polisi. Oke, itu kejadiannya. Dia nembak ditembak sama polisi. Tapi ini yang menarik. Keluarin fotonya coba. Ini yang menarik. Ini juga belum pasti ya. Saya katakan ini belum pasti ya. Foto yang terakhir keluar adalah ini orang jatuh meninggal karena ditembak. Lalu pistolnya ada di bawah. Nah, itu kalau pistolnya di zoom ya. Lalu itu contohnya, itu tuh ada CO. CO itu gas ya. Jadi pistol bawahnya ada gasnya. Oke. Lalu lihat butir-butir pelurunya itu metal bulat-bulat itu ya. Itu gini. Jadi kalau ini benar ya, artinya nih ya, senjata yang dipakai sama satu kunyuk ini itu adalah senjata CO gun atau mungkin dikenal dengan kata airsoft gun. Nah, airsoft itu ada dua macam. Ada yang gasnya itu dimasukin, disemprot ke dalam ya, pistolnya seperti itu, pelurunya BB bolt ya, lalu buat tembak. Itu airsoft gun. Ada airsoft ya, atau disebut dengan CO gun, yang gasnya itu berbentuk tabung seperti ini, masuknya seperti itu. Nah, dia harusnya FPS-nya atau feet per second-nya itu lebih cepat dibandingkan airsoft yang biasa, tabung biasa. Pelurunya terbuat dari metal, itu metal besi. Tapi begini, ini buat nembak orang tuh nggak bisa mati.
terus kalau saya pakai baju seperti ini aja ya, saya ditembak gitu, ya nggak sakit lah, paling biru atau berdarah gitu, karena saya pernah tembak sama yang beginian gitu, dan ya udah tidak mati. Nah ini menarik nih, konsep ini menarik. Kenapa konsep ini jadi menarik? Karena begini, pertanyaan terbesarnya adalah kalau ini benar, apakah si orang ini tahu tidak kalau senjata yang dia bawa itu adalah senjata airsoft? Itu dulu pertama. Tahu nggak dia kalau ini senjata airsoft? Kalau dia tidak tahu ini senjata airsoft, berarti kan ini orang goblok ya. Berarti kan ini orang kan bukan orang yang ngerti tentang menggunakan senjata, bukan orang yang ngerti tentang nembak orang, bukan orang yang ngerti tentang teror beneran gitu ya. Karena dia masuk ke kantor polisi bawa senjata airsoft, di mana polisi sana punya peluru full metal jacket gitu yang bener-bener peluru tajam. Dia bawa airsoft gun, nembakin, nggak tahu, mungkin kaca juga pecah apa enggak tuh kalau kacanya Mabes Polri, mungkin nggak pecah. Nah, kalau dia nggak tahu kalau ini adalah airsoft gun, berarti orang ini ditipu, oke? Ditipu atau dibohongin sama seseorang yang bisa mencuci otak dia untuk goblok banget bawa sebuah senjata yang bukan senjata beneran, masuk ke kantor polisi, nembakin polisi pakai senjata mainan. Gimana caranya orang bisa mencuci otak orang, bawa senjata mainan masuk ke kantor polisi, tembakin polisi? Nah, lu pikir lu siapa gitu? Rambo, Tekken gitu. Rambo, Tekken aja bawa senjata beneran. Ini enggak, ini senjatanya mainan. Artinya ada orang yang ngebohongin dia. Ini senjata beneran ya. Anda bunuh polisi-polisi ini, Anda tembak polisi-polisi ini, nanti Anda masuk surga, contohnya begitu. Gua nggak tahu dijanji ini apa. Kalau dijanji ini ada duit juga, buat siapa gitu ya? Karena setahu gua kalau kita manusia-manusia yang punya otak dan akal berpikir, kalau saya masuk ke kantor polisi mengacungkan senjata ke polisi, pasti ditembak balik gitu saya, dan pasti mati gitu. Jadi kalau dapat duit juga, buat siapa duitnya gitu. Jadi buat gue ini bukan masalah duit, ini masalah belief, ini masalah kepercayaan yang ditanamkan oleh orang-orang yang radikal, quote on quote. Nah gini, banyak orang yang mengatakan nggak ada radikal itu. Nah ini hanyalah permainan pemerintah dan sebagainya. Banyaklah hoax atau isu-isu seperti itu. Kita gini deh, kalau tidak ada radikalisme, nah ini apa yang mengajarkan orang melakukan seperti ini apa? Paham apa yang mengajarkan ini? Saya nggak bicara agamanya ya. Paham apa yang mengajarkan orang mencuci otak orang, bawa senjata mainan? Anda bawa senjata mainan, Anda tembak polisi, kan goblok kan orang bisa mau melakukan hal seperti itu. Kecuali dia percaya satu ini adalah pistol beneran. Kalau dia percaya ini pistol beneran, ini kan gila. Artinya tujuan dia masuk ke sana memang untuk membunuh polisi. Dan dia pasti diiming-imingi sesuatu. Kalau dia mati, atau kalau polisinya mati, atau kalau dia berhasil membunuh polisi dan dia juga ikut mati, dia akan mendapatkan sesuatu. Ini kita nggak tahu ini wanita atau pria nih. Sampai detik ini yang saya infonya belum tahu saya, tapi dari kesannya ini adalah wanita atau pria menyamar jadi wanita. Kalau dia wanita, dijanjikan 72 bidadari di surga. Buat apa Anda dengan bidadari itu? Buat apa? Anda tidak akan masuk ke surga lalu jadi 73 bidadarinya. Nggak akan. Nggak bisa kayak begitu caranya. Cara berpikir Anda tuh udah goblok aja kalau misalnya Anda berpikir bunuh orang masuk surga Anda jadi bidadari, nggak bisa juga. Itu kalau wanita ya. Kalau pria ya mungkin dijanjikannya begitu ya. Itu kalau pistolnya dia tahu itu adalah pistol mainan. Kalau dia taunya itu pistol beneran ya dia untuk bunuh. Kalau dia tahu itu pistol mainan, berarti dia tahu bakal mati dan nggak melukai siapapun. Nah, orang macam apa yang mau masuk ke kantor polisi melakukan ini, tahu dia bakal mati dan pistolnya nggak bisa melukai siapapun? Ini nggak masuk di otak gua, bro. Ini nggak ada di logika berpikir gua loh sama sekali. Kalau kemarin bom di Makassar, dia tahu itu bom misalnya, atau dia pernah coba ngeledakin di mana lalu meledak itu, oh saya bakal membunuh orang-orang yang di gereja dan sebagainya, ya oke lah, saya nggak tahu. Ini goblok banget gitu. Dan ini ngebuat ketakutan masyarakat. Karena apa? Karena kalau misalnya kejadian seperti ini bisa terjadi di kantor polisi, artinya bisa terjadi di mall, artinya bisa terjadi di jalanan. Kita ini udah deh gini deh,
kita ini orang-orang yang normal, waras, berpikiran jernih, masih NKRI Indonesia, ya. Kita harus ngelawan ini loh. Kita harus speak up ngelawan ini. Gini, kalau Anda mengatakan bahwa wah ini permainan, ini apa, ini konspirasi, ini begini, harusnya beginilah, macam-macam, pokoknya spekulasi yang keluar tuh macam-macam. Kalau Anda berpikirnya seperti itu, oke, saya terima. Oke. Ini tidak ada agamanya, ini begitu, ini begitu, ini begitu. Oke lah, terserah Anda, saya terima. Tapi saya tahu sendiri bahwa ada beberapa pemuka agama, ya, yang saya alami sendiri contohnya, yang dulu mengkafir-kafirkan saya. Ada. Yang saya dikafir-kafirkan, yang wah karena saya beda agama saya dibilang begini, dibilang begitu, itu ada. Ini nggak ngomong kosong, nggak bohong, ada. Nah, kalau kita aja diam saja, paham-paham seperti ini bisa mengadu domba. Nggak bisa didiemin. Anda apapun agamanya, Anda mau Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, kita harus berani ngomong. Kita benar-benar harus berani ngomong. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang memang suka ngomong, toanya besar, bicara di mana-mana, mengkafir-kafirkan semua orang di luar apa yang dia yakini, yang akhirnya membuat orang-orang bodoh seperti tadi percaya harus memusuhi agama lain, atau percaya harus memusuhi orang lain. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita keluarkan opini-opini kita. Karena kalau begini terus, Indonesia mau jadi apa? Jalan gak nyaman, beragama tidak tentram. Indonesia mau jadi seperti apa? Jadi video ini, yuk teman-teman artis, selebriti yang punya toa besar yang bisa bicara, bicaralah. Bicaralah tentang NKRI, bicaralah tentang persatuan. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang tiba-tiba mau ngadu domba, lawanlah dengan wacana Anda sendiri. Jangan cuma diem aja, enggak, jangan. Anda punya suara besar juga. Anda selebgram, lawanlah dengan cara Anda. Gitu. Jangan takut, karena mereka menjadi merajalela karena mereka tahu kita takut. That's the only things happens. Orang berani ngebully kita karena mereka tahu kita nggak ngelawan balik, karena mereka tahu kita takut. Kita lawan balik, gak usah dengan perang, angkat senjata, enggak. Dengan opini-opini kita, supaya mempersatukan bangsa Indonesia. Itu aja. Jangan cuma diem terus komen, enggak. Kalau ada pemuka agama atau siapapun yang mengkafir-kafirkan orang, yang menghakimi orang, yang pokoknya tidak sesuai dengan NKRI, kita lawan dengan opini-opini kita. Kalau enggak, anak cucu kita mau hidup di mana? Mau seperti apa negara kita? Nggak bisa diam begini. Gila. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.